Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan pada saat kita sholat, Ustadz, pembacaan ta'awudz itu dibaca setiap kita sholat di rakaat pertama, 2 dan juga seterusnya, atau hanya di rakaat pertama saja sebenarnya Ustadz untuk pembacaan ta'awudz? Karena pernah membaca itu ada 2 pendapat yang berbeda. Silakan Ustadz. Terima kasih Mbak Nada. Kita yang harus menyadari bahwa agama itu pemahaman. Menterengnya agama itu tafsir. Ya. Nah, tafsir itu melahirkan perbedaan antara satu dengan yang lain, termasuk dalam pengucapan ta'awudz. Ada yang berpendapat kalau akan membaca Al-Quran bukan baik membaca. Kalau baca Al-Quran. Sementara Al-Fatihah itu ayat Al-Quran. Maka kalau ada yang berpendapat harus ta'awudz, sah-sah saja. Tapi ada juga yang berpendapat untuk yang pertama saja, karena berikutnya kan Fatihah rakaat berikut itu sudah diawali di yang pertama. Juga ada yang begitu. Artinya kita tidak usah kagetan lah kalau ada perbedaan pendapat. Oleh karena itu di sini saya tidak akan menjas mana yang paling benar. Saya hanya menyampaikan yang banyak saya jumpai. Nah, yang saya banyak jumpai itu ta'awudznya itu adalah sir. Nah, seperti contoh sholat maghrib itu setelah takbiratul ihram lalu membaca doa iftitah yang hukumnya sunnah, itu tidak a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak jahar berarti ya, tidak keras ya. Bismillahirrahmanirrahim itu tidak, tapi langsung Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi juga ada yang mengucapkan basmalahnya tidak jahar, diri Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya tidak akan menerangkan hukum bacaan jahar atau tidak. Karena ini nanti secara makro, karena di tempat kita ini kebanyakan basmalah itu jahar. Nanti kalau saya menjelaskan yang tidak jahar, nanti saya dianggap malah vokai untuk NU apa itu. Itu kadang orang ya, beda aja begitu. Sebab kita di sini saya pendekatan ilmu, nanti scientific oriented. Artinya kita ilmu itu ya yang adil dalam melihat sebuah persoalan. Jadi tidak perlu memihak. Kita bicara ilmunya. Kalau rahmatnya boleh saja berbeda. Tapi bicara ilmunya, ilmu harus jujur. Jadi boleh salah. Nah, karena itu lagi saya tidak akan membicarakan ikhtilaf, perbedaan. Kembali pada pertanyaan tadi tentang apa? Agak lupa ini. Ta'awudz itu di rakaat pertama saja atau di rakaat setelahnya? Nah, itu ta'awudz itu pada rakaat pertama atau itu tadi sudah saya jelaskan. Termasuk saya mengembang pada tidak jahar itu pada basmalah. Artinya bahwa ada yang basmalahnya tidak jahar, tapi ada juga yang jahar. Ya berarti memang ada beberapa pendapat ya Ustadz ya, karena memang agama itu tafsir, jadi kita juga meyakininya kan kadang kita bingung ya Ustadz, sudah membaca 2 pendapat, ini yang mana yang benar seperti itu, padahal ada kebanyakan ada yang menggunakan ta'awudz di awal saja, ada yang tadi Ustadz mengatakan jahar dan juga lirik seperti itu Ustadz ya. Ya memang begitu, jadi agama itu tafsir. Dari tafsir itu melahirkan keyakinan. Keyakinan itu tidak dapat dipaksakan. Jadi kalau orang sudah yakin bahwa mengucapkan basmalah itu harus jahar,
tidak bisa dipaksakan untuk tidak jahat. Ya. Atau dia sudah yakin bahwa yang diyakini itu adalah tidak jahat, tidak bisa dipaksakan jahat. Ini. Lalu yang benar yang mana? Kebenaran itu milik Allah. Ini yang harus dipahami. Maka tidak perlu kita terlalu memperumit persoalan. Disinilah dibutuhkan kedewasaan dalam berilmu. Jadi berilmu itu butuh dewasa. Memandang perbedaan itu hal yang biasa. Karena apa? Karena manusia diberi akal untuk berpikir, diberi hati untuk merenung. Iya. Artinya apa? Dari sesuatu yang sangat dikatakan dari hati yang terdalam, bukan dari pikiran yang terdalam, dari hati yang terdalam. Artinya hasil perenungan-perenungan yang luar biasa. Mungkin kalau secara agama ya sehabis muhasabah dengan Allah. Iya. Nah, di sinilah, dan itu pun bisa berbeda-beda. Benar. Iya. Oleh karena itu dibutuhkan kebersamaan dalam perbedaan. Nah ini Ustadz, hakikatnya apa yang kita lakukan itu, kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala.